Halo, selamat datang di layar Niskala. Siapkan diri kamu buat video horor yang bakal bikin merinding. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Yuk kita mulai. Kisah ini berawal dari seorang wanita bernama Mbak Susi yang dengan tekad kuat berjuang dalam usaha jualan sate. Namun, kemudian terjerat dalam dunia pesugihan kuntilanak demi mencapai kemakmuran. Kisah ini penuh lika-liku, pengorbanan dan tentu saja sebuah peringatan bagi kita semua. Cerita dimulai ketika Mbak Susi berkenalan dengan suaminya yang sebelumnya berjualan sate keliling. Pada awalnya, mereka hanya berinteraksi sebagai penjual dan pelanggan. Namun, lambat laun, kedekatan itu berkembang menjadi hubungan yang serius. Setelah menjalani masa pacaran, mereka memutuskan untuk menikah dan menjalankan usaha jualan sate secara bersama-sama. Pada mulanya, usaha mereka berupa berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menawarkan dagangan, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Menyadari betapa melelahkannya berkeliling, Mbak Susi mengusulkan untuk menyewa sebuah ruko agar usahanya mereka lebih berpusat dan nyaman. Suaminya setuju dan mereka menyewa ruko dengan biaya sekitar 700.000 per bulan. Sejak saat itu, usaha mereka mulai berkembang. Mbak Susi ikut membantu mulai dari menyiapkan bahan-bahan, memasak, hingga melayani pembeli dari sore hingga malam hari. Walaupun kelelahan, mereka tetap semangat demi mencukupi kebutuhan keluarga, terutama setelah kelahiran anak mereka. Mbak Susi sering menitipkan anaknya kepada ibunya agar tetap bisa membantu suaminya berjualan. Suasana keluarga mereka terasa penuh perjuangan dan kerja keras. Dalam kesempatan, Mbak Susi dan suaminya berbincang dengan penuh harapan. Meski melelahkan, aku bahagia kita bisa berjuang bersama. Yang penting kita tetap bersama. Suatu saat pasti bisa memiliki rumah sendiri. Setelah beberapa bulan menjalani usaha dengan tekun, usaha sate Mbak Susi dan suaminya mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Pelanggan mulai mengenali mereka, bahkan beberapa mulai menjadi pelanggan tetap. Setiap sore menjelang malam, warung mereka dipenuhi aroma bumbu kacang dan daging yang terbakar bara. Namun, tanpa diduga, suatu malam menjadi titik awal dari rentetan kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hari itu, seperti biasa, mereka membuka warung pada pukul 4 sore. Namun, belum 1 jam berjualan, Mbak Susi tiba-tiba mengeluhkan rasa sakit di bagian dada. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat dingin dan gerakannya melambat. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia berkata lirih. Dada saya sesak sekali, seperti ada yang menindih. Pak Susi segera menghentikan aktivitas membakar sate dan memintanya duduk di kursi. Ia menyodorkan air minum dan mencoba memijat bagian punggung suaminya, mengira itu hanya masuk angin atau kelelahan biasa. Namun, kondisi tersebut tidak membaik hingga malam. Bahkan saat pulang, suaminya tampak lemas dan tidak mampu membantu beres-beres. Mereka sepakat untuk menutup warung lebih awal. Keesokan harinya, ketika Mbak Susi hendak membuka termos daging yang biasa digunakan untuk menyimpan sate sebelum dibakar, ia terkejut luar biasa. Isi termos yang seharusnya berisi daging segar yang telah dibumbui, justru dipenuhi belatung hidup yang menggeliat dan bergerombol di seluruh permukaan. Bau busuk yang sangat menyengat langsung menyambar hidungnya. Tangannya bergetar saat membuka penutup termos. Ia menjerit kecil dan menjauh beberapa langkah. Ya Allah, ini apa? Suaminya yang mendengar langsung mendekat. Saat melihat isi termos, ia terdiam beberapa detik. Wajahnya tegang, tanpa berkata sepatah kata pun. Ia menutup kembali termos tersebut dan duduk di samping istrinya. Ini tidak wajar, ini bukan basi. Ini ada yang kirim sesuatu ke kita. Kalimat itu seperti palu godam yang memecah kesadaran Mbak Susi. Selama ini, ia tidak pernah mempercayai hal-hal yang berbau mistis.
Ia lebih percaya pada logika dan kenyataan. Tapi apa yang baru saja ia lihat membuatnya ragu. Sepanjang malam mereka tidak bisa tidur. Pikiran mereka kacau. Suaminya terus mengeluh sakit di bagian dada. Bahkan sempat mimisan tanpa sebab. Sementara Mbak Susi merasa hawa di rumah mereka tiba-tiba berubah dingin dan sunyi. Suatu malam, saat hendak menutup warung, Mbak Susi merasa seperti ada yang mengamati dari kejauhan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapapun. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Puncaknya terjadi saat seorang pelanggan datang untuk membeli sate, namun begitu melihat ke arah gerobak, ia langsung membatalkan pesanannya. Pelanggan tersebut berkata, "Maaf Bu, saya merasa mual. Tadi saya lihat seperti ada belatung di atas gerobaknya." padahal sore itu, Mbak Susi sudah mengganti semua isi termos dengan bahan yang baru. Ia sudah mencuci bersih alat-alat dan memastikan tidak ada bau atau kotoran. Tapi tetap saja, ada pelanggan yang merasa jijik dan memilih pergi. Setelah itu, satu persatu pelanggan mulai menjauh tanpa alasan yang jelas. Beberapa hanya berdiri sebentar lalu pergi. Ada pula yang bahkan menyeberang ke sisi jalan seolah ingin menghindari. Suaminya kemudian berkata dengan suara pelan, Kayaknya ini bukan sekadar sial. Ada yang gak suka kita dagang di sini. namun sebelum menemukan jawabannya, mereka memutuskan untuk mencari bantuan. Setelah berbagai kejadian aneh yang terus menghantui warung sate mereka, Mbak Susi mulai merasa bahwa ini bukan sekedar kesialan biasa. Ia pun memutuskan untuk curhat kepada budenya, seorang kerabat yang sudah seperti orang tua sendiri. Mereka bertemu di dapur rumah Bude pada malam hari. Suasana saat itu hening. Mbak Susi menceritakan semuanya, mulai dari suaminya yang tiba-tiba sakit, termos daging penuh belatung, hingga para pelanggan yang mendadak membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas. Bude mendengarkan dengan serius lalu berkata, Kalau yang kamu alami sudah sampai sejauh itu, saya rasa ini bukan urusan dunia biasa, Sus. Kamu harus minta bantuan orang yang paham soal beginian. Mbak Susi masih ragu. Ia bukan tipe orang yang percaya klinik. Tapi rasa takut dan terdesak membuatnya akhirnya berkata, Kalau memang ada yang bisa bantu, saya ikut saja. Bude mengangguk pelan. Besok pagi kita ke tempatnya Mbah Lurah. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu. Keesokan paginya, sekitar pukul 8, mereka pergi ke rumah seorang dukun tua bernama Mbah Lurah. Lokasinya cukup jauh dari kota, berada di pinggiran desa, dikelilingi kebun bambu dan pepohonan tinggi. Rumahnya sangat sederhana, hanya dengan rumah panggung dari kayu dengan banyak sesajen di teras depan. Mereka disambut seorang lelaki tua berambut panjang keputihan dan bersarung. Tatapan matanya tajam, seolah mampu melihat isi hati orang. Masuklah, saya sudah tahu. Mbak Susi terdiam. Bahkan, belum sempat membuka cerita sang dukun sudah seakan tahu maksud kedatangan mereka. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan. Mbah Lurah kemudian berkata, Ini bukan penyakit biasa. Ada yang tidak senang kamu jualan di situ. Mereka memakai perantara. Siapa Mbah? Siapa yang ngirim? Belum saatnya kamu tahu. Besok malam kamu datang lagi ke sini. Bawa satu anak kecil laki-laki yang belum sunat atau perempuan yang belum akil baligh. Untuk apa Mbah? Anak kecil masih suci. Mereka bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. keesokan malamnya, Bude membawa anak perempuan yang masih berusia 7 tahun. Anak itu tampak ceria, belum mengerti sepenuhnya apa yang dia lakukan. Mereka berkumpul di ruang tengah Mbah Lurah. Di hadapan mereka ada baskom berisi air bening, cermin kecil, selembar kain putih, dan sebongkah batu hitam. Lalu Mbah Lurah berkata, Letakkan tangan anak itu di atas batu. Suruh dia menatap air. Om, saya lihat semut. Banyak banget. Mereka lari-lari di atas gerobak sate Tante Susi.
Ada yang tinggi, hitam, matanya merah. Dia berdiri di belakang warung. Dia baunya kayak bangkai. Anak itu tiba-tiba menangis dan menoleh ke arah belakang. Meskipun di ruangan itu tidak ada siapapun, ia berteriak. Jangan liatin aku. Jangan. Mbah Lurah langsung mengangkat tangan dan membaca sesuatu dalam bahasa Jawa Runo. Ruangan terasa berat. Hawa panas tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka. Setelah selesai ritual, Mbah Lurah berkata, Yang menempel pada kalian itu bukan sembarangan. Dia dikirim untuk mengusir kalian. Tapi kalau diteruskan, dia bisa masuk ke tubuh. Mbak Susi hanya bisa terdiam. Tubuhnya tergemetar, tak pernah membayangkan bahwa usahanya bisa berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Mbak Lurah lalu membelikan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain putih. Isinya adalah segenggam tanah dari pemakaman tua. Letakkan ini di bawah laci uang di gerobak satemu. Jangan sampai jatuh. Tapi ingat, ini hanya penahan, bukan penyelesai. Yang benar-benar bisa menghapus ini semua adalah jika pengirimnya berhenti. Beberapa hari setelah ritual dengan Mbah Lurah, kondisi warung mulai sedikit membaik. Tak ada lagi belatung atau kejadian di termos daging. Namun tetap saja, pengunjung belum kembali seramai sebelumnya. Mbak Susi dan suaminya mulai kehabisan semangat. Stok bahan sering sisa, dan penghasilan jauh dari cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah dan anak. Hingga suatu sore, datanglah seorang pria tak dikenal. Ia mendorong gerobak es serut dan berhenti di warung. Pria itu berpakaian sederhana, wajahnya ramah, dan tampak seperti pedagang keliling biasa. Ia memesan 10 tusuk sate, 5 dibungkus, dan 5 lagi dimakan di tempat. Saat menunggu pesanannya dibakar, pria itu duduk di bangku kecil. Ia melihat ke arah Mbak Susi yang sedang menyiapkan bumbu, lalu berkata dengan suara rendah, Ibu ini yang punya warung ya? Iya, Pak. Lagi sepi ya, Bu? Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi ada nada yang membuat Mbak Susi merasa tidak nyaman. Ia mengangguk pelan. Kalau ibu mau, saya tahu cara supaya warung ini ramai lagi. Bahkan bisa sampai kewalahan. Mbak Susi tersentak. Ia berhenti mengaduk bumbu dan memandang pria itu. Maksud Bapak? Saya hanya menyampaikan, tapi caranya tidak seperti biasa. Ini jalur khusus, yang tak semua orang berani ambil. Suasana mendadak hening, bahkan suara kendaraan di jalan pun terasa jauh. Pria itu melanjutkan pembicaraannya. Saya dulu seperti ibu, jualan es nggak laku-laku. Tapi setelah saya ikut jalur ini, saya bisa punya gerobak baru, motor, bahkan simpanan tiap bulan. Kalau ibu tertarik, saya bisa kenalkan. Mbak Susi tidak langsung menjawab. Ia bingung antara penasaran dan takut. Jalur apa, Pak? Pesugihan? Kata itu menampar keras. Mbak Susi memalingkan wajah. Tapi pria itu tidak pergi. Ia hanya menambahkan, Tapi jangan jawab sekarang. Saya akan lewat sini lusa malam. Kalau ibu ingin tahu lebih lanjut, tinggal bilang ya. lusa malam, pria itu benar-benar muncul kembali. Suami Mbak Susi tidak setuju dan menyuruhnya mengabaikan tawaran itu. Kita nggak perlu kayak gitu, nanti Allah marah. Tapi dalam hati kecilnya Mbak Susi merasa tergoda. Akhirnya, Mbak Susi memutuskan untuk mengikuti ajakan pria tersebut. Ia dibawa ke sebuah rumah tua di pinggiran hutan. Rumah itu milik seorang pria tua yang mereka panggil Buyut. Tak ada yang tahu nama aslinya. Ia dikenal sebagai perantara pesugihan kuntilanak. Buyut adalah seorang pria bertubuh kecil, rambutnya putih terurai, dan wajahnya hampir tidak terlihat karena tertutup rambut yang panjang. Suaranya serak dan pelan, tapi jelas. Kamu mau kaya, Saya ingin usaha saya laris. tapi kamu juga harus siap memberi. Buyut kemudian menjelaskan bahwa pesugihan ini berbeda. Tidak menggunakan tumbal manusia, setidaknya tidak secara langsung. Tapi tetap ada ikatan dan permintaan dari makhluk yang harus dipenuhi.
Dan buyut pun berkata, Yang datang nanti akan memilih kamu. Kalau kamu cocok, dia akan menempel. Kalau tidak, kamu akan kembali ke sini dengan tubuh sakit. Ritual dimulai pukul 11 malam. Mbak Susi diminta mengenakan pakaian putih dan duduk di tengah lingkaran kembang 7 rupa, lilin, dan darah ayam. Di sekelilingnya, 6 boneka bambu diletakkan menghadap ke arah luar, seolah menjaga area itu. Buyut membaca mantra, angin mulai berputar di dalam ruangan meski tidak ada jendela yang terbuka. Lalu, satu persatu sosok mulai muncul. Siluet hitam, tinggi, matanya merah. Ada yang melata di lantai, ada yang menggantung di langit-langit. Mbak Susi menutup matanya dan menangis dalam diam. Tubuhnya bergetar hebat. Akhirnya, makhluk terakhir datang. Seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Bajunya robek-robek, wajahnya pucat, dan aroma melati memenuhi ruangan. Buyut berkata, Itu dia. Itu yang memilihmu. Mbak Susi merasa bahwa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Tanpa ia sadari, rambut dari makhluk itu jatuh ke telapak tangannya dan melekat. Buyut tersenyum. Mulai besok, kamu akan melihat perubahannya. Benar saja, sejak malam itu warung Mbak Susi kembali ramai, bahkan lebih ramai dari biasanya. Pembeli datang dari berbagai arah, bahkan sampai antri. Omset mereka mencapai 8 juta rupiah per hari. Dalam sebulan mereka bisa beli motor, dalam 2 bulan ruko tempat mereka jualan langsung dibeli. Tapi perubahan itu tidak datang tanpa bayaran. Ayah Mbak Susi tiba-tiba sakit keras, tanpa sebab, tanpa diagnosis yang jelas. Di rumah sakit, dokter bingung. Semua hasil lab menunjukkan normal, tapi tubuh ayahnya lemas, tidak bisa bicara, dan hanya menatap kosong. Ibunya menangis dan berkata, Susi, kamu pakai apa? Jangan bilang kamu ikut pesugihan. Pak Susi terdiam. Ia kembali menemui Buyut, meminta penjelasan, tapi Buyut hanya tertawa dan berkata, Kau pikir mereka tidak akan minta? Mereka selalu minta. Tapi itu ayah saya. Mereka tidak peduli siapa. Setelah ayahnya koma selama hampir seminggu tanpa penjelasan medis yang masuk akal, Mbak Susi merasa terhimpit. Di satu sisi, ia telah mendapatkan semua yang ia impikan. Uang, rumah, kendaraan, bahkan pegawai untuk menjalankan usaha. Namun di sisi lain, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Tidak ada rasa tenang, tidurnya gelisah, anak-anak sering menangis di malam hari dan mimpi buruk menghantui setiap malamnya. Yang paling menyakitkan adalah melihat ibunya menatap dengan penuh kecewaan. Susi, kalau sampai ayahmu tidak selamat, ibu tidak akan pernah maafkan kamu. Mbak Susi akhirnya mengakui semuanya. Ia menangis terseduh di hadapan ibunya, mengakui bahwa ia memang telah membuat perjanjian. Saya cuma ingin hidup lebih baik, Bu. Saya nggak kuat terus-menerus dihina karena miskin. Ibunya memeluk dalam diam, namun air mata yang mengalir menunjukkan segalanya. Mereka memutuskan mencari pertolongan. Tidak lagi ke Buyut, melainkan ke seorang kiai tua yang dikenal sering menangani hal-hal gaib dengan pendekatan agama. Perjalanan mereka menuju pesantren itu menempuh hampir 6 jam. Sepanjang jalan, Mbak Susi terus memegang rambut kuntilanak yang dulu diberikan padanya. Setibanya di sana, kiai tersebut langsung memerintahkan agar rambut itu dibungkus kain putih dan dibakar dalam pengajian khusus. Malam itu, dengan pembacaan doa dan ruqyah terhadap Mbak Susi, saat rambut itu dibakar, terdengar suara mengerang dari arah luar pesantren, seperti tangisan wanita disertai bau anyir dan melati yang menyengat.
Itu tandanya dia tidak rela diputus. Tapi engkau telah memilih jalanmu. Beberapa hari kemudian, ayahnya siuman dari koma. Meski tubuhnya lemah dan tidak bisa berbicara banyak, matanya menatap tajam ke arah Mbak Susi dan menangis. Saat itulah Mbak Susi sadar bahwa kekayaan yang ia dapatkan nyaris mengorbankan nyawa orang yang paling dicintainya. Setelah pelepasan itu, perubahan demi perubahan terjadi, tapi bukan perubahan yang baik. Warung satenya perlahan mulai sepi kembali. Pegawai satu persatu mengundurkan diri, motor rusak, ruko pun akhirnya dijual untuk menutupi utang yang menumpuk. Sumber dana seolah tertutup begitu saja. Yang paling menyedihkan, hubungan suami istri mulai renggang. Suaminya mulai menyalahkan Mbak Susi, walaupun ia dulu ikut dalam perjanjian itu. Mereka sering bertengkar. Kita nggak akan sampai sini kalau kamu nggak nekat waktu itu. Loh, kamu juga ikut, kamu tahu semuanya. Tapi kamu yang bilang iya, kamu yang bawa kita ke sana. Hingga akhirnya, setelah 10 tahun membangun usaha dan keluarga bersama, mereka memutuskan untuk berpisah. Anak-anak tinggal dengan Mbak Susi. Ia kembali ke rumah ibunya, mulai dari nol, tanpa warung, tanpa ruko, tanpa suami, tanpa apapun kecuali rasa bersalah. Mbak Susi kini bekerja sebagai pegawai warung kecil di dekat rumahnya. Ia tak lagi mengejar kekayaan. Ia hanya ingin hidup tenang dan bisa mengurus anak-anaknya dengan jujur. Ketika ditanya apakah ia menyesal, ia menjawab, Sangat. Tapi kalau saya tidak mengalami sendiri, saya mungkin akan tetap berpikir bahwa hidup cuma soal kerja keras. Sekarang saya tahu ada orang yang berhasil karena berusaha. Tapi ada juga yang kaya karena menyerahkan sesuatu yang tak terlihat. dan ia mengakhiri kisahnya dengan satu kalimat. Jangan pernah tergoda jalan pintas meski hidup terasa sulit. Karena kalau sudah masuk, susah keluar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita seru lainnya.